Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ini, yang bertugas maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita bersyukur kalau malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama mengenai firman Tuhan. Dan apa yang saya sampaikan kiranya menjadi berkat bagi kita semua, menjadi kekuatan baru bagi kita semua yang di tempat ini maupun yang ada di rumah yang beribadah bersama-sama. Puji Tuhan, kita akan buka Alkitab kita masing-masing. Zakaria pasal yang keempat, ayat yang keenam bagian B. Zakaria pasal yang keempat, ayat yang keenam bagian B. Saya akan bacakan buat saudara, buat kita semua. Kita perhatikan dengan baik. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Amin. Puji Tuhan. Terkadang tanpa kita sadari, kita bermegah atas apa yang kita raih. Tanpa kita sadari, kita bermegah atas apa yang kita capai. Mungkin kesuksesan, keberhasilan, atau sesuatu apapun yang istimewa dalam hidup kita. Tanpa kita sadari bahwa kita mendapatkan semuanya itu dengan kekuatan kita. Ada yang berpikir bahwa wajar saya bekerja keras, wajar saya berpendidikan tinggi sehingga saya mencapai apa yang saya mau. Wajar apa yang saya terima saat ini karena kekuatan saya. Tetapi saya katakan kepada kita semua pada malam hari ini, bahwa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh firman Tuhan. Jadi semata-mata semuanya yang kita terima, semuanya yang kita capai, itu adalah murni karena pertolongan Tuhan. Kalau bukan demikian, kalau kita merasa bahwa apa yang kita capai, apa yang kita raih, bahwa apa yang kita terima itu adalah karena kekuatan kita, sesungguhnya ini jahat di mata Tuhan. Ini adalah sebuah kejahatan. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Kita akan coba lihat dalam 1 Tawarik pasal yang ke-21. Kita akan lihat 1 Tawarik pasal yang ke-21 ayat yang saya akan baca loncat-loncat karena waktu kita terbatas. Saya akan baca ayat 2, 7, 8, dan 14. Bersyukur saudara perhatikan. Firman Tuhan, lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah, hitunglah orang Israel dari Berseba sampai Dan, bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Kita loncat ayat yang ke-7. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Ke-8. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatan itu sangat bodoh. Ayat yang ke-14. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar pada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Puji Tuhan. Ayat yang kedua, ketika Raja Daud menyuruh panglimanya untuk menghitung jumlah orang Israel dari Berseba sampai ke Dan, secara harafiahnya di sini tidak ada yang salah. Ya,
Sampai ayat ini kita melihat tidak ada yang salah dalam hal ini. Dia hanya menyuruh jumlah dari orang Israel dari Beersheba sampai ke Dan. Yang salah di mana? Ya, yang salah di sini nanti kita akan lihat dalam kitab lain bahwa ketika Raja Daud menyuruh untuk menghitung jumlah orang Israel, di sana ada unsur kesombongan. Di sana ada unsur kesombongan. Kenapa saudara? Kalau kita lihat pasal-pasal sebelumnya, pasal 20, bahwa Raja Daud melakukan banyak peperangan dan dia menang. Ya, bukan hanya satu, bukan hanya dua, banyak peperangan yang dimenangkan oleh Raja Daud. Ya, banyak kemenangan yang diterima oleh Israel ketika Raja Daud memimpin bangsa itu untuk berperang. Unsur kesombongannya di mana? Bahwa dia menyuruh menghitung jumlah orang Israel. Dalam artian bahwa dia berpikir kekuatan yang dia punya yang membuat dia menang. Kekuatan yang mereka punya, kekuatan yang bangsa Israel punya, ya, sehingga mereka mendapatkan banyak kemenangan. Itu yang membuat hati Allah dalam tanda kutip tersinggung, saudara. Ya, dalam tanda kutip tersinggung. Kenapa? Karena Allah menolong mereka. Mereka mendapat kemenangan bukan karena kekuatan mereka sebenarnya, tetapi karena penyertaan Allah dalam hidup mereka, sehingga mereka mendapatkan kemenangan. Itu sebabnya saya katakan tadi di awal, terkadang tanpa kita sadari, kemenangan, kesuksesan, keberhasilan yang kita raih, terkadang itu membuat kita merasa sombong, dan itu jahat di mata Tuhan. Ya, itu sebabnya saudara, semua yang kita mendengar malam hari ini, apapun yang kita raih, apapun yang kita capai, sesungguhnya itu karena pertolongan Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Zakharia yang tadi yang kita baca di awal. Bukan dengan kuat kita, bukan dengan kehebatan, bukan dengan kepintaran. Bahkan saudara yang mungkin merasa diri cerdas, bukan karena kecerdasan saudara, bukan karena kehebatan kita, semua yang kita terima, semua yang kita raih hingga malam hari ini. Mari kita belajar bahwa semuanya itu murni karena pertolongan daripada Tuhan. Itu sebabnya ayat yang ke-7. Tetapi hal itu jahat di mata Allah. Ya, sikap, tingkah, tindakan yang dilakukan oleh Daud sesungguhnya jahat di mata Tuhan. Mari ayat yang ke-14 saya katakan, kita lihat bahwa dengan kesalahan yang dilakukan oleh raja, konsekuensinya bagi bangsa itu sendiri. Bukan kemenangan karena kekuatan, bukan karena jumlah pasukan yang mereka punya, bukan karena perkosaan mereka. Itu yang membuat hati Allah dalam tanda kutip tersinggung. Ya, kita akan melihat, saya akan coba lihat Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Kita akan lihat bagaimana Allah menolong bukan dengan jumlah atau pasukan yang besar. Ya, kita lihat Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Saya akan baca ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel bermegah-megah diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Sampai di situ dulu. Ini menjadi ayat pendukung bagaimana kita bisa melihat bahwa Daud tadi itu menyombongkan diri. Ya, memang secara harafiahnya tidak dituliskan di sana di dalam satu tawaran tadi bahwa Daud itu sombong. Dia hanya menyuruh menghitung jumlah orang Israel. Ya, tetapi Allah menyelidiki hati dan pikiran manusia. Tuhan tahu bahwa hal itu adalah ada unsur kesombongan. Berdasarkan ayat ini menjadi pendukung. Jangan-jangan orang Israel bermegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Ya, ini dikatakan Tuhan kepada Gideon ketika Gideon menjadi hakim untuk
berperang melawan orang Midian. Ya, secara teorinya mereka membutuhkan pasukan yang sangat besar. Ya, untuk mengalahkan orang Midian secara teori bahwa Gideon bersama bangsa Israel membutuhkan pasukan yang besar. Ya, kita baca ayat selanjutnya, ayat yang kedua bagian B. Ya, tanganku sendirilah yang menyelamatkan, ayat ketiga. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian: siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang lenyap dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Dalam artian 22.000 orang ini menjadi pengecut, ya, pengecut. Secara harafiahnya pengecut, karena dikatakan di sini siapa yang takut dan gentar biarlah ia pulang. Jadi pasukan yang dibawa dari awal untuk melawan orang Midian, Gideon membawa ada 32.000 orang, ya, 32.000 orang. 22.000 orang pulang karena penakut, tinggal 10.000 orang. Tetapi dalam 10.000 orang ini pun Tuhan masih merasa lebih banyak lagi. Tetapi ayat 4, tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak. Tuhan suruh lagi Gideon untuk eliminasi sebagian lagi. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dan yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Ayat yang kelima, lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan terpisah. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Ayat yang ketujuh, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu, aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Sampai di situ saudara. Tuhan, saya katakan tadi bahwa Tuhan untuk melakukan sesuatu yang besar tidak berpatokan kepada jumlah yang besar. Ya, Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar tidak membutuhkan pasukan yang besar. Ya, Tuhan sudah katakan di awal, jangan sampai orang Israel bermegah-megah dan berkata, aku menyelamatkan diriku dengan kekuatan tanganku. Nah, lebih seperti itu. Tetapi di sini jelas antara 32.000 orang yang dibawa di awal oleh Gideon hanya tinggal 300 orang. Ya, 300 orang ada dengan 32.000 orang adalah perbandingan yang begitu besar. Ya, kita lihat ayat yang ke-22 bagaimana Tuhan menolong mereka. Ayat yang ke-22. Demikianlah ketiga pasukan itu, karena awalnya dari 300 dibagi menjadi 3 pasukan 100 orang. Jadi dikatakan di sini, demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedangkan ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita ke arah Zerah, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Puji Tuhan.